makanya Bib, kita di sini sih berusaha ya, kita juga komit di Adam, apa yang bisa kita sebarin value baik dari kita, karena mungkin anak muda sekarang itu kekurangan ada yang kurang ngarahin kali. Betul. Ya. Sebenarnya mereka mungkin pengen, cuman kurang sesuatu yang trigger mereka buat melakukan hal-hal yang baik itu. Jadi contoh kita ini di APBN kita, waktu saya memimpin di Kementerian Sosial, itu bansos itu sekitar 100 triliun. Allah. Tapi itu bukan di Kementerian Sosial semua saat itu. Saat saya mimpin itu hanya 5,5 triliun. Kemudian di akhir ditambah dengan Raskin, ya lebih dari 20 triliun lah. Tapi itu di akhir-akhir. Nah itu yang menangani saat itu ada 16 sampai 19 kementerian lembaga. Itu bantu sana sini. Itu kalau semuanya sampai pada sasarannya dengan benar dan tepat. Apalagi anak-anak muda diikutkan. Iya, betul. Wah itu luar biasa. Itu akan cepat sekali yang jutaan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Ya, itu. Nah ini bagaimana ke depan di 2024 bangsa ini memiliki pemimpin-pemimpin yang memiliki semangat untuk membangun solidaritas kebersamaan tadi, untuk membawa negeri ini seperti yang dicita-citakan oleh kita semua, oleh pendiri bangsa. Kolaborasi adalah solusi ya, Bib. Dan sebenarnya tahu nggak sih, karena kan kita juga ibaratkan mewakili anak muda, Bib ya, butuh banget sosok dan ilmu-ilmu seperti ini. Kadang bener, orang mungkin pengen ngelakuin sesuatu yang baik, tapi dia tidak tahu baiknya itu tempat yang mana nih. Jadi memang butuh diarahin juga. Dari tadi kita ya. Dari tadi aneh yang nyimak ya. Apaan? Habib ngomongnya emang bener-bener sudah berpengalaman banget. Iya, jadi langsung ngerasain udah banyak makan garam. Istilahnya asam garam. Makan garam asam banget dong. Memang saya punya program yang buat saya sih program unggulan bedah kampung. Waktu jadi mensos. Iya, waktu. Jadi kalau saya itu ingin membangun atau merehabilitasi rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, kita tinggal di desa itu. Kita ditinggal di salah satu rumah yang memang ya tidak layak huni, dan kita tinggal di situ supaya masyarakat itu merasa kamu tidak sendirian. Kamu punya orang-orang atau negara ini akan bersama kamu, hadir untuk membuat apa yang kamu inginkan tuh terwujudlah cita-cita tadi. Saya nggak tinggal di kepala desa, atau saya tinggal di hotel di sekitar itu, enggak. Ya uang, benar-benar di rumah warga yang. Ya, tapi kan saya punya. Saya pernah ngelihat fotonya percis Habib Salim ini lagi tidur di rumah warga yang benar-benar milik gitu, dari anyaman kayu gitu. Ya. Oh, Masya Allah. Jadi tapi uang yang saya punya untuk hotel saya kasihkan ke warga tadi untuk membuat jambannya. Sebab kalau saya terus terang masuk ke hutan belukar, itu susah terus terang. Ya mereka begitu. Nggak ada kamar mandi kan. Nah itu dibuatkan, jadi kita tinggalkan, ya udah ini kamu pakai, kamu ada harapan ke depan. Ini maksudnya, Bib, kami yang masih muda ini sebenarnya juga butuh juga sebenarnya dibimbing sama orang-orang ini tuh lihat. Itu. Tahun berapa itu, Bib? Padahal jadi mensos waktu itu. Iya, ini tahun 2000 mungkin 11 12. Ya itu kalau ini ya udah buat saya ini bagus tuh tempatnya. Oh ini tuh termasuk yang bagus. Termasuk yang layak. Sebelumnya ada yang tidak layak malah. Ada yang memang terus terang ya perlu diamankan, bawahnya kan takut binatang juga kan. Betul. Dalipan dan. Ya tapi ini udah lumayan. Ini udah lumayan kan, ada tiker, ada itunya udah kita bawa, kalau enggak ya enggak lah. Percis kayak kemarin kita ya di rumah warga juga, Masya Allah. Ini waktu jadi menteri ya, Bib? Menteri ya. Tapi sebelum ini kan kalau nggak salah pernah jadi dubes ya, duta besar untuk Indonesia di Saudi ya. Boleh juga dong, Bib, diceritain kalau ini kan pengalaman jadi menteri nih. Sekarang dubesnya. Pengalaman jadi dubes nih. Apalagi sekarang lagi musim haji ya. Kayaknya mudah banget pengen ibadah haji atau umroh di sana kayaknya kalau kerja di sana ya. Kita udah nyiapin beberapa pertanyaan buat kesini karena pengen ngulik juga nih, karena kan jarang-jarang ketemu Habib juga kan, dapat ilmu. Ya waktu jadi duta besar ya kita waktu itu saya pribadi pun ya senang lah ditugaskan itu, karena pertama dekat Mekah dan Madinah. Itu yang membuat kita atau semangat lah untuk ikut bersama-sama membangun
diplomasi dengan negara-negara. Waktu itu saya bukan hanya Saudi Arabia dan Kesultanan Oman. Jadi 2 negara yang saya tangani. Nah, itu, dan cepat saya mendapatkan agreement, persetujuan dari setelah diputuskan oleh pemerintah, pastikan diajukan ke negara yang tujuan. Mereka juga memberikan persetujuan atau istilahnya biasa agreement. Artinya persetujuan dari mereka. Ya, jadi masalahnya di sana itu ada 2 masalah yang besar. Pertama, masalah tenaga kerja Indonesia. TKI cukup banyak, dan TKI itu yang paling banyak housemaid, pembantu rumah tangga di zaman saya. Kemudian masalah haji. Nah, kalau udah masalah haji, hampir sebulan saya berada di Mina, di Mekah, itu enggak, hampir sebulan saya meninggalkan Riyadh. Kemudian ngikutin kan, mau ngecek. Ya, kita melihat perkemahan-perkemahan layaknya bagaimana yang diberikan oleh mereka-mereka yang sudah kita buat kontrak dengan mereka untuk melayani para jamaah. Ya, kita cek bagaimana tempatnya dan semuanya. Yang paling berat menurut saya di sana ketika terjadi gagalnya catering. Waktu kasus itu ya. Itu yang buat saya. Tahun 2006. So 2006 itu awal kita haji, terakhir juga haji juga. Jadi 1 tahun itu 2 kali. Iya. Sempat rame. Betul. 2 kali. Itu memang buat saya itu nggak mudah karena ya jamaah di Arafah, dan Arafah dilingkari pagar, nggak bisa keluar dia. Kalau nggak ada suplai makanan, ya dari mana dia bisa belanja? Pusing dulu mikirin itu. Terus pada akhirnya gimana tuh solusinya ya? pada waktu itu? Kalau saya sih mengatakan jamaah ini kan tamu Allah. Iya, betul. Saya udah pasrah aja sudah. Sebab jamaah kita kalau nggak makan nasi, nggak makan. Dikasih roti, itu makanan. Belum makan. Cemilan, bukan kategori makanan itu kan. Iya, betul. Jadi malam itu saya kontak dengan pemerintah Arab Saudi, ya, dan mereka mensuplai sampai 5 kontainer. Kan sampai gitu, tapi isinya apa? Susu yang buat kita ya susu apa namanya, kecut ya, yogurt apa. Terus roti, terus buah-buahan. Ya jamaah kita nasinya mana? Ya, itu. Kalau Indonesia nggak komplit kalau nggak pakai nasi. Kalau nggak makan nasi dia nggak makan rasa. Iya, Apalagi susu, dia merasa ini susu ini masih bagus, sudah rusak, apakah nggak biasa mereka. Iya, betul. Itu jadi ya itulah, itu buat kita tidak mudah menyiapkan karena merubah 75 catering menjadi 1 catering. Jadi 75 itu setiap catering itu menangani 2.500 jamaah. Wow, banyak. Nah, sekarang 200 sekian ribu 1 cateringnya, dan dapurnya di Mina. Tapi saya udah ingatkan ini berbahaya. Ini kalau gagal aja 25%, 50.000 jamaah kita. Tapi ya mereka bilang oke, semua kita, ya sudah. Saya nggak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab kalau gagal. Akhirnya gagal. Dapurnya di Mina lagi. Iya, betul. Jauh banget. Nah, itu mereka mengatakan nanti diantar dengan forwarder. Saya bilang nggak, kalau udah kredit nggak bisa. Betul. Nah, kalau menanggapi apa ya? Kalau dengar-dengar terakhir kan ada kabar-kabar bahwa pemerintah menolak tambahan ini ya, kuota di 10.000 itu. Yang waktu di itu kira-kira kenapa Bib itu, Bib? Iya, saya mungkin nggak tahu juga. Saya pikir kalau ada tambahan mesti kan diterima. Mungkin alasan pemerintah saya kurang tahu, tapi kemungkinan alasannya persiapan yang nggak cukup, waktu yang nggak cukup mungkin ya. Mestinya 10.000 itu angka yang bagus ya lah. buat Kan banyak yang udah ngantri lama. Ya, mesti itu kan satu terobosan atau satu perhatian dari pemerintah Arab Saudi mungkin untuk Indonesia. Ya, mestinya ketika diberikan, ya kita harus cepat siap aja kan, sama jamaah juga siap, paspor juga. Udah siap. Tapi ketika tidak diterima sih, kalau menurut saya jangan sih. Menurut saya sih kalau saya yang punya kebijakan untuk memutuskan, ya terima. Masalahnya nanti visanya apa ya diproses. Yang seminggu bisa sehari bisa 2-3 jam. Kalau dikerahkan semuanya. Tapi mungkin ada alasan lain, saya kurang paham ya. Benar, udah haji belum, Ri? Amin. Bareng-bareng kita ya. Amin. Insyaallah. Bismillah ya. Udah haji, Bib. Doain ya, Bib ya. Cuma ada sebagian saya masih tunggu panggilan. Nah, kan begitu bahasanya. Iya, kenapa tuh ya? Jadi panggilan itu sebetulnya sudah ada kalau seseorang pertama dia punya kemampuan fisik dan finansial. Itu panggilan udah.
Jangan nunggu ini belum ada suara-suara. Kalau Ilham, belum ada ilham. kalau kekuatan jasmaninya sehat, kemudian ada biaya untuk berangkat haji, itulah yang namanya panggilan. Ini Masya Allah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi Muhammad.